Inna dina indallahil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, perang Uhud terus berkobar. Kaum kafir Quraisy seolah mendapatkan semangat baru. Kondisi ini jelas berbeda dengan kondisi kaum muslimin. Terutama setelah strategi yang dilancarkan kaum Quraisy, mereka memunculkan berita bohong, yaitu Rasulullah SAW telah berhasil mereka bunuh. Padahal beliau Rasulullah SAW masih hidup. Strategi ini semakin memperparah dan melucuti semangat kaum muslimin, sehingga sebagian dari mereka melarikan diri, sementara yang lain terus bertempur sampai akhirnya wafat sebagai syahid. Sahabat yang pertama kali melihat Rasulullah SAW dalam keadaan hidup adalah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Tak terbilang kegembiraan yang dirasakan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an melihat Rasulullah SAW dalam keadaan masih hidup. Saking gembiranya, Ka'ab bin Malik berteriak memberitahukan kondisi Rasulullah SAW masih hidup. Ka'ab bin Malik tidak sadar kalau perbuatan tersebut dapat membahayakan Rasulullah SAW, karena secara tidak langsung dia memberitahukan posisi Rasulullah SAW kepada orang-orang musyrik. Menyadari hal ini, Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada Ka'ab bin Malik radhiyallahu an agar diam, supaya tidak diketahui pasukan Quraisy. Meski sudah berusaha agar tidak diketahui musuh, namun akhirnya musuh tahu juga posisi Rasulullah SAW. Mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menumpahkan segala amarah dan kebencian mereka kepada Rasulullah SAW. Mereka semakin mendekati Rasulullah. Kala itu Rasulullah SAW bersabda kepada 9 sahabat, 7 dari Ansor dan 2 dari Muhajirin yang ada di sekitar beliau SAW. Barang siapa yang mau menghalau mereka dari kita, maka dia akan mendapatkan surga atau menjadi temanku di surga. Mendengar ini, 7 sahabat yang berasal dari Ansor berusaha menghalau musuh dari Rasulullah SAW. Namun mereka tidak berhasil. Satu persatu di antara mereka berguguran sebagai syahid sampai akhirnya habis. Lalu Rasulullah SAW bersabda kepada 2 sahabatnya yang masih tersisa, "Kita tidak berbuat adil kepada para sahabat kita." Hadis riwayat Imam Muslim. Maksudnya, 2 sahabat yang berasal dari Muhajirin ini tidak adil karena tidak melibatkan diri ketika kaum Ansor itu berjuang membela Rasulullah SAW. 2 orang ini hanya membiarkan mereka berperang sampai akhirnya mereka gugur semua. Tercatat dalam sejarah beberapa kisah heroik yang terjadi dalam peristiwa perang Uhud. Kisah yang pertama yaitu kisah Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Ketika Rasulullah SAW semakin terdesak, para sahabat yang menyadari bahaya yang sedang mengancam Rasulullah SAW berjuang habis-habisan demi menyelamatkan Rasulullah SAW. Tercatat dalam sejarah dengan tinta emas, perjuangan yang dilakukan Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Beliau bertempur mempertaruhkan nyawa sampai telapak tangan yang beliau pergunakan untuk membela Rasulullah SAW tidak bisa difungsikan. Hadis riwayat Bukhari. Thalhah bin Ubaidillah inilah yang menyangga Rasulullah SAW supaya bisa naik ke bebatuan ketika beliau SAW dikepung oleh pasukan Quraisy. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Thalhah pasti masuk surga." Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat syahid, orang yang mati syahid, yang masih berjalan di muka bumi, maka hendaklah dia melihat Thalhah bin Ubaidillah." Kisah yang kedua yaitu kisah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Sahabat lain yang tidak tertinggal membela Rasulullah SAW adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Rasulullah SAW sendiri yang mensuplai anak panah untuknya sambil bersabda, "Wahai Sa'ad, ibu dan bapakku sebagai tebusan untukmu. Panahilah."
Sabda Rasulullah SAW yang dikhususkan kepadanya ini mengabarkan semangat tempur hingga terus bertempur tanpa mengenal lelah. Kemampuan beliau radhiyallahu an sebagai seorang yang ahli memanah dipergunakan untuk membela dan melindungi Rasulullah SAW. Kisah yang ketiga yaitu kisah Abu Talha al-Ansori radhiyallahu an. Abu Talha al-Ansori radhiyallahu an termasuk di antara sahabat yang posisinya dekat dengan Rasulullah SAW di saat genting itu. Sahabat yang mulia yang nama aslinya adalah Zaid bin Sahl radhiyallahu an juga seorang pemanah yang handal. Oleh karena itu, ketika ada seseorang yang lewat dengan membawa anak panah dengan wadahnya, Rasulullah SAW menyuruh orang itu untuk menyerahkannya ke Abu Talha. Abu Talha terus berjuang demi menyelamatkan Rasulullah SAW dari bahaya. Ketika Rasulullah SAW hendak menentang bahaya karena ingin tahu keadaan musuh, Abu Talha meminta kepada beliau SAW untuk mengurungkan niat beliau. Abu Talha radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi bapak dan ibuku, janganlah engkau keluar untuk melihat musuh. Jika engkau lakukan itu, engkau akan terkena panah musuh. Leherku, jiwaku sebagai tebusan jiwamu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda tentang Abu Talha radhiyallahu an, "Sesungguhnya suara Abu Talha di tengah pasukan itu lebih berat dari 100 pasukan bagi orang musyrik." Hadis riwayat Ahmad. Meskipun Rasulullah SAW dibela dan dilindungi mati-matian oleh beberapa sahabat, namun tetap saja beliau SAW tak luput dari serangan musuh. Rasulullah SAW menderita luka di wajah, bahkan menyebabkan gigi seri beliau SAW patah. Darah segar mengalir dari luka itu. Sambil mengusap darahnya, Rasulullah SAW bersabda, "Bagaimana mungkin suatu kaum yang melukai wajah Nabi? Mereka akan beruntung, sementara Nabi mereka menyuruh mereka kepada Islam." Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun." Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zalim. Quran Surat Ali Imran ayat 128. Kisah yang keempat yaitu kisah Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Sebelum peperangan berkecamuk, Abdullah bin Jahsy mengatakan, "Sesungguhnya aku bersumpah untuk bertemu dengan musuh. Jika aku bertemu mereka, aku berharap mereka agar membunuhku, kemudian melubangi perutku serta memutilasiku. Jika aku bertemu denganmu ya Allah, dan engkau bertanya kepadaku, dalam rangka apa ini? Maka aku akan menjawab, dalam rangka membela agamamu." Ketika dia bertemu dengan para musuh Allah Subhanahu wa taala di medan tempur, dia terus bertempur melawan musuh-musuh Allah itu, sampai akhirnya di akhir peperangan, para sahabat mendapatinya dalam kondisi yang diharapkannya. Hadis riwayat Al-Hakim. Kisah yang kelima yaitu kisah Amr bin Al-Jam'uh radhiyallahu an. Amr bin Al-Jam'uh radhiyallahu an termasuk di antara para sahabat yang memiliki alasan yang dibenarkan syariat untuk tidak ikut perang, karena beliau radhiyallahu anhu pincang. Namun kondisi ini tidak mengurangi semangatnya untuk tetap ikut berperang. Usaha anak-anaknya untuk menghalanginya pun tidak diperdulikannya. Akhirnya Rasulullah SAW meminta kerelaan anak-anak Amr bin Al-Jam'uh untuk membiarkannya ikut berjihad, kalau memang menginginkan mati syahid. Amr bin Al-Jam'uh pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapatmu jika aku meninggal hari ini? Bisakah aku menginjak surga dengan kakiku yang pincang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Kemudian Amr radhiyallahu anhu mengatakan, "Demi Allah yang telah mengutusmu dengan al-haq, insya Allah
saya benar-benar akan menginjakkan kakiku ini di surga hari ini. Kemudian beliau radhiyallahu anhu terjun ke medan perang, sampai akhirnya keinginan beliau radhiyallahu anhu tercapai. Kisah yang keenam yaitu kisah Thabit bin Waqsi dan Al-Yaman radhiyallahu anhuma. Kedua sahabat ini termasuk yang sudah berusia uzur, sehingga mereka diizinkan untuk tidak ikut berperang dan tinggal bersama kaum wanita dan anak-anak di Madinah. Namun kerinduan mereka terhadap mati syahid membuat mereka enggan tinggal di Madinah. Keduanya menyusul kaum muslimin dan terjun di medan tempur. Akhirnya Thabit bin Waqsi gugur sebagai syahid di tangan musuh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Al-Yaman, ayahanda Hudzaifah radhiyallahu anhu, mati syahid dibunuh pasukan kaum muslimin karena mereka mengira Al-Yaman radhiyallahu anhu adalah musuh. Ketika perang telah usai, Rasulullah SAW hendak membayarkan diat sebagai tebusan atas terbunuhnya Al-Yaman. Namun putra beliau radhiyallahu anhu Hudzaifah enggan menerimanya dan menyedekahkannya untuk kepentingan kaum muslimin. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Kisah yang ketujuh yaitu kisah Hanzalah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau adalah pengantin baru. Malam ketika panggilan perang dikomandangkan, beliau radhiyallahu anhu sedang bersama istrinya. Beliau radhiyallahu anhu bergegas memenuhi panggilan tersebut tanpa sempat mandi junub terlebih dahulu. Ketika perang berkecamuk, beliau radhiyallahu anhu maju berperang sampai akhirnya meninggal. Ketika Rasulullah SAW melihat jenazah beliau, Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, teman kalian ini sedang dimandikan oleh para malaikat." Oleh karena itu, beliau digelari Ghasilul Malaikah, orang-orang yang dimandikan oleh para malaikat, atau Al-Ghasil, orang yang dimandikan. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Kisah yang ke-8 yaitu kisah Amr bin Uqaisi radhiyallahu an. Awalnya Amr bin Uqaisi radhiyallahu an termasuk orang yang sangat membenci Islam, sehingga meskipun semua kaumnya dari Bani Asol sudah memeluk Islam, beliau radhiyallahu anhu tetap dalam pendiriannya, tidak mau memeluk Islam. Ketika perang Uhud berkobar, dia mencari beberapa teman yang dikenalnya di tempat tinggal mereka, namun tidak berhasil, karena para sahabat yang dicarinya semuanya ikut perang Uhud. Beliau radhiyallahu anhu bergegas kembali ke rumah, mengenakan baju besinya, lalu memacu kudanya ke arah bukit Uhud. Saat kaum muslimin melihat kedatangannya, mereka serta-merta menghalaunya. "Wahai Amr, menjauhlah dari kami." Amr menjawab, "Aku telah beriman." Beliau radhiyallahu anhu terus maju ke medan tempur. Dalam pertempuran tersebut, beliau mengalami luka-luka. Ketika peperangan usai, para sahabat Rasulullah SAW mengantarkannya ke rumah keluarganya dalam keadaan tubuh penuh luka. Sa'ad bin Mu'ad mendatanginya dan mengatakan kepada saudarinya, "Tolong tanyakan kepadanya, apakah dia melakukan ini demi membela kaumnya, marah karena mereka, ataukah marah karena Allah Subhanahu wa taala?" Amr menjawab, "Marah karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya." Akhirnya karena luka yang teramat parah, beliau radhiyallahu anhu meninggal dan masuk surga. Padahal beliau radhiyallahu anhu belum pernah menunaikan sholat meskipun sekali. Hadis riwayat Ibnu Ishaq. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk beramal sehingga menjadi penghuni surga. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.